kita lebih bagaimana Pak ya kita mengatakannya, kepada ikhlas kepada Tuhan atau kepada sesama gitu. Saya contohkan pada suatu saat ada suatu peristiwa gempa bumi, itu sedang sholat ustadznya dengan jamaahnya, begitu terganggu bumi, sebagian terus meneruskan sholat, jadi kepada Tuhan lah, Tuhan. Tapi sebagian lagi menyuruh orang agar menyelamatkan diri. Jadi ikhlasnya itu kepada manusia gitu kan. Itu bagaimana korelasinya? Gitu kira-kira Pak. Oke, jadi kalau tadi ngambil contoh Pak, lagi gempa ada Ya, orang betul, sholat gitu, betul. terusin sholat Ya, kah? betul, Atau Pak. pergi gitu intinya? Nah, sebagian menulis sholatnya Pak, Oke. sebagian lagi menyuruh orang agar menyelamatkan diri. Oh, oke. Oke. Ikhlaskan gitu. Oke, terima kasih. Gimana pertanyaan? Pertanyaannya gini Bu ya, ikhlas itu antara diri dengan Allah dan diri dengan manusia. Contoh, ketika ada gempa bumi, ada orang lagi sholat berjamaah, ada yang nerusin sholatnya, ada yang pergi gitu. Nah, ini ikhlasnya yang mana nih yang lebih tepat gitu, Mangga? Saya mau balik nanya lagi. Bapak lagi sholat, motornya ada yang ngambil, cetek, lari. Ngejar motor dulu pas sholat, terusnya sholat terus. Motor diikhlasin aja Bu ya. Pak Bu Marau lagi sholat, anaknya kejebur di kolong, nolong dulu pas sholat, nerusin sholatnya. Nolong dulu. Allah itu tidak sekejam itu kok. Kejar aja dulu malingnya dulu kan, tolong aja dulu. Jadi artinya begini, itu memang banyak orang beranggapan gara-gara sholat hidup jadi ribet. Ini saya ingin menjelaskan, tapi ini bukan mengendorkan sholat enggak ya. Saya punya teman dulu, teman saya ngajinya pinter Pak, di Babakan Ciwaringin, pesantrennya di situ, di pinter. Nah setelah saya pulang dari luar negeri, dia itu dari supir PPD di Jakarta bis kota, enggak sholat Pak. Saya bilang berapa lama kok berhenti sholat? Ya ada 10 tahun. Sebabnya gimana? Ya bagaimana sholatnya? Masa duhur diparkir busnya, pasar pagi lagi maghrib, ya nggak bisa dong. Jadi ya udah nggak sholat aja. Saya bilang hebat banget teman. Sholat itu tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi apapun, kecuali kalau otak kita sudah tidak berfungsi dan jantung kita tidak berdegup. Ya, nggak bisa berdiri dengan duduk, nggak bisa duduk dengan berbaring, kaki digigit digantung nggak ada masalah. Ya, nggak ada air, ya pakai tayamum. Nggak ada debu, nggak usah tayamum. Yang penting nyungsep. Nggak ada alasan. Jadi sekarang kamu jadi supir. Saya bilang, jam berapa ngambil mobilnya? Jam 1 katanya. Sampai jam 10 malam. Trayeknya itu Tanjung Priok sampai Cililitan. Kan lurus tuh. Gitu. Ya udah sekarang gini saya ajarin. Sebelum kamu ngambil bus, kamu sholat duhur dulu. Asarnya ditarik ke depan, namanya jamak takdim, mendahulukan asar ke waktu zuhur. Kamu silakan bolak-balik Cililitan sampai Tanjung Priok. Sampai jam berapa? Jam 10. Masuk jam 10, taruh mobil di depot. Nah, kamu pulang ke rumah, sholat isya, dan lalu maghribnya ditarik ke belakang, namanya jamak takhir. Terus dia nanya, sampai kapan sholat seperti itu? Saya tanya lagi, sampai kapan kamu jadi supirnya? Ya selamanya. Kalau tidak demikian, berarti orang Islam tidak boleh jadi supir bus. Orang Islam tidak boleh jadi pilot. Orang Islam tidak boleh jadi nakoda kalau begitu. Gimana lagi ya? Jangan sampai ada perasaan bahwa kita terbelenggu dengan ibadah-ibadah ini. Tidak mungkin Allah menyuruh kita
untuk mempersulit kita. Ada dua kaidah saja yang kita yakini. Setiap Allah memerintah, itu keuntungannya untuk dirimu sendiri. Ketika Allah melarang sesuatu, adalah untuk menghindarkan bahaya dari dirimu sendiri. Allah tidak butuh dengan sholatmu itu. Allah tidak butuh dengan sedekahmu itu. Ya, semuanya manfaatnya kembali untuk diri kita sendiri. Menurut silakan, enggak ya udah. Wa man syaa falyu'min, fa man syaa falyakfur. Kata bahasa Cirebonnya, ngadal sorok beriawis. Percaya silakan enggak ya? Ya udah. Jadi percayalah, jangan ada anggapan bahwa sholat menjadi kita mempersulit diri kita sendiri. Maka kita ada